Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi IPS kelas 7 untuk semester 2, subbab mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Mari langsung kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pertama yang kita bahas adalah mengenai pengertian dari kelangkaan itu sendiri. Nah, di sini ada dinosaurus, ada tulisan sorry sold out, dan pernahkah kalian melihat gambar ini? Antrian yang sangat panjang ketika mau membeli premium. Ini semua merupakan kondisi yang berkaitan dengan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Nah, kelangkaan ini merupakan salah satu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul akibat jumlah barang yang diinginkan oleh manusia itu terbatas, sedangkan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak terbatas. Itu tadi mengenai pengertian dari kelangkaan. Selanjutnya, penyebab terjadinya kelangkaan. Apa saja sih faktor yang menyebabkan suatu barang itu menjadi langka? Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi sumber dayanya terbatas sehingga barangnya langka. Yang kedua adalah perbedaan letak geografis yang mengakibatkan sumber daya yang tidak tersedia tidak tersebar secara merata. Contohnya saja di daerah yang kering itu pertanian untuk padi sangat sulit, sehingga ada kalanya padi langka sehingga diganti dengan jagung atau ketela. Yang ketiga, penyebab dari kelangkaan adalah pertambahan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan kebutuhan menjadi bertambah. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Yang kelima, adanya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya berbagai perangkat yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keenam, tidak adanya barang pengganti atau substitutif. Yang keenam, tidak adanya barang pengganti atau barang substitutif. Ada berbagai cara untuk kita mengatasi kelangkaan tersebut. Antara lain, pertama, meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kedua, berlaku secara arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Ketiga, memproduksi barang-barang yang baru dengan alat produksi yang sudah ada. Yang keempat, mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit dan yang harganya mahal dengan barang-barang yang jumlahnya banyak dan harganya murah. Kemudian yang kelima adalah kita harus menyusun namanya skala prioritas, mana barang yang paling kita butuhkan terlebih dahulu. Itu tadi mengenai materi kelangkaan, dari pengertian sampai faktor penyebabnya dan usaha kita untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan. Nah, di sini ada ilustrasi. Di tengah-tengah ini manusia, di sini ada want. Want itu adalah keinginan dan need. Need itu adalah kebutuhan. Jadi apa sih bedanya keinginan dengan kebutuhan? Nih, keinginan
itu tidak harus dibeli, sedangkan kebutuhan harus. Keinginan tidak terlalu penting, sedangkan kebutuhan tidak tergantikan. Jadi sangat penting. Keinginan butuh pertimbangan, sedangkan kebutuhan tanpa perimbangan. Keinginan itu bisa digantikan, sedangkan kebutuhan itu penting dan darurat. Jadi ini merupakan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan, sehingga kita harus mementingkan terlebih dahulu kebutuhan daripada keinginan. Kalau kebutuhan kita sudah bisa terpenuhi, baru kita memenuhi keinginan kita. Jadi sampai di sini kalian sudah paham mengenai pengertian dari kebutuhan ya. Jadi kesimpulannya, kebutuhan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan tingkatannya, itu terdiri dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi oleh manusia. Antara lain, kebutuhan primer itu berupa makan. Makan itu harus dipenuhi. Apabila kita tidak makan, kehidupan kita akan terganggu. Kemudian pakaian, papan, dan juga pendidikan. Ini merupakan kebutuhan primer. Jadi kebutuhan yang harus dan mutlak harus dipenuhi oleh manusia. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka ada kebutuhan yang kedua, yakni kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Jadi kebutuhan primer dulu dipenuhi, baru kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu antara lain, ini contohnya sepeda, terus HP, terus sepatu, terus dasi. Itu merupakan kebutuhan sekunder. Yang terakhir, baru kebutuhan tersier. Ini kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya jam tangan mewah, mobil mewah, perhiasan, kendaraan mewah. Ini merupakan kebutuhan menurut tingkatannya, primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yaitu berhubungan dengan badan kita. Juga disebut kebutuhan material yang berhubungan dengan badan kita. Contohnya adalah olahraga. Kemudian ada kebutuhan rohani atau spiritual. Contohnya kita ibadah, kita ngaji, itu termasuk kebutuhan rohani. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan menurut subjeknya. Di sini ada kebutuhan individu yang harus dipenuhi dirinya sendiri. Contohnya minum, makan, itu adalah kebutuhan individu. Dan kebutuhan kelompok atau kolektif, contohnya jembatan, contohnya jalan raya, contohnya puskesmas, contohnya rumah sakit. Ini merupakan kebutuhan kelompok. Kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini. Misalnya saja kalau kalian sakit, kalian harus minum obat, itu termasuk kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Contohnya saja sedang terjadi bencana alam, kemudian kita memberikan bantuan. Ini merupakan kebutuhan mendesak. Dan yang ketiga adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu merupakan kebutuhan yang tidak harus dipenuhi sekarang, tapi akan dipenuhi yang akan datang. Jadi kita harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Ini contohnya kebutuhan sekarang, obat,
Kebutuhan mendesak itu ketika terjadi banjir, sesuatu hal yang tidak terkira, mendadak. Jadi ini kebutuhan yang mendesak. Dan yang terakhir adalah ini contohnya adalah asuransi. Asuransi kesehatan. Nah, di sini banyak sekali asuransi, ada Allianz, Prudential, Jiwasraya, dan lain sebagainya. Itu tadi merupakan macam-macam kebutuhan. Selanjutnya, jenis-jenis benda pemuas kebutuhan. Yang pertama, benda menurut cara mendapatkannya, yaitu barang ekonomis. Barang ekonomis itu adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Misalnya saja sepatu itu kita harus membeli. Ini namanya barang ekonomis. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya saja di sini sinar matahari itu gratis, kita tidak perlu membeli sinar matahari. Udara itu gratis, kita tidak perlu membelinya, kita tidak perlu melakukan pengorbanan. Yang ketiga adalah benda ilit. Benda ilit ini adalah benda yang mana ketika jumlahnya berlebihan, jumlahnya banyak, itu akan merugikan, bahkan akan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya di sini air. Air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Akan tetapi apabila jumlahnya terlalu banyak, maka bisa jadi menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini merupakan benda pemuas kebutuhan manusia berdasarkan cara mendapatkannya. Selanjutnya, benda menurut proses produksinya. Yang pertama adalah barang mentah, yakni barang yang belum mengalami proses produksi atau proses pengolahan dan akan dijadikan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Contohnya adalah kapas, kayu gelondongan, beras, jagung, itu merupakan contoh barang mentah. Kemudian yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna. Contohnya, barang mentahnya adalah kapas, diolah menjadi benang. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi ini merupakan barang atau sarana pemuas kebutuhan manusia yang sudah mengalami proses produksi secara tuntas atau sempurna dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya tadi benang diolah menjadi pakaian. Ini merupakan benda menurut proses produksinya. Selanjutnya benda menurut kegunaannya. Yang pertama adalah benda konsumsi, yakni benda yang dapat untuk langsung memenuhi kebutuhan manusia. Benda konsumsi dibagi menjadi dua, benda tahan lama dan benda tidak tahan lama. Benda tidak tahan lama ini contohnya minuman, makanan itu tidak tahan lama. Sedangkan mobil, HP itu merupakan benda yang tahan lama. Yang kedua adalah benda produksi. Benda produksi ini adalah benda-benda yang digunakan untuk proses produksi. Di sini contohnya mesin. Selanjutnya, benda menurut hubungannya dengan benda lainnya. Yang pertama adalah benda komplementer, yakni benda yang melengkapi benda lainnya. Contohnya saja mobil dengan bensin ini merupakan benda komplementer. Jadi saling melengkapi antara benda satu dengan benda yang lain. Contohnya pulpen dengan tinta, itu contoh benda komplementer. Kemudian ada benda substitusi, yakni barang yang menggantikan barang lainnya. Contohnya tempe diganti tahu, beras diganti jagung, terus ada pulpen diganti pensil. Ini merupakan jenis-jenis benda pemuas kebutuhan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah kegunaan benda.
Yang pertama adalah guna dasar atau elementary utility, merupakan kegunaan suatu barang yang dirasakan karena memiliki bahan dasar tertentu. Contohnya tebu itu sebagai bahan baku pembuat gula. Yang kedua, guna bentuk atau form utility, berguna apabila dirubah bentuknya. Contohnya kain yang tidak terlalu berguna dirubah menjadi baju, menjadi berguna. Yang ketiga, guna tempat atau place utility, berguna apabila benda itu dipindahkan. Contohnya kayu di hutan dibawa ke kota, dijadikan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, guna waktu atau time utility, digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya obat pada saat sakit, payung itu bermanfaat pada atau berdaya guna pada saat hujan. Yang kelima, guna kepemilikan atau ownership utility, barang berguna apabila digunakan oleh orang yang tepat. Contohnya saja buku digunakan oleh siswa sekolah. Yang keenam, yang terakhir adalah guna pelayanan atau service utility. Barang ini berguna apabila ada jasa pelayanannya. Contohnya televisi, radio. Televisi itu nggak ada gunanya kalau tidak ada jasa pelayanannya, tidak ada filmnya, tidak ada sinetronnya, tidak ada acara-acaranya, itu tidak berguna. Ini merupakan kegunaan benda. Jadi itu tadi sudah banyak sekali yang kita bahas mengenai bab kelangkaan dan kebutuhan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.